Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mubdi'il mu'id, syara'a ahkamahu wifqa masalihil hadith. Wassalatu wassalamu ala sahibil qawlis sadid alladhi ballagha syar'a rabbih bil mu'ahjazi al-mufid. Ala alihi wa sahbihi alladhina hamalu syari'ata fa'adduha bi'amanin wa tasdid. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ma'asyiral ummahat, para ibu jamaah Masjid Jami Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali berjumpa pada kajian Kitab Bulughul Maram, yang sekarang kita sudah memasuki hadis nomor 10. Hadis nomor 10. Saya bacakan hadisnya. Di sini disebutkan wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun. Itu bukan. Oh bukan. 9 sekarang ya. Oh 9 ya betul. 9 salah bukan. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrati innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum. Akhrajahu al-arba'atu wa sahhahahu at-Tirmidzi atau Tirmidzi sama saja. Tirmidzi, Tirmidzi bisa dibaca begitu. Wa Ibnu Khuzaimah, yang artinya wa an Abi Qatadah, diriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, fil hirrati, perihal kucing, innaha laysat binajasin, innaha, sesungguhnya hirrah atau kucing, laysat itu tidak, binajasin, najis. Di sini ba'nya yang diartikan dengan, ba' di sini tidak ada artinya karena didahului oleh nafi. Laysat ini adalah nafi, tidak. Setiap ada kata tidak depannya ada ba', maka ba'nya tidak bermakna. Binajasin itu najis. Innama hiya, sesungguhnya si kucing itu minat tawafina, di antara yang berkeliaran atau mondar-mandir atau berkeliling-keliling, alaikum, di antara atau atas kalian. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh al-arba'atu, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, 4 orang. Wa sahhahahu, dan hadis ini disahihkan oleh At-Tirmidzi.
wa Ibnu Khuzaimah dan oleh Ibnu Khuzaimah. Sebelum kita kaji hadis ini, kita akan melihat sisi derajat hadis ini. Hadis nomor 9 ini derajatnya adalah sahih. Semua mengakuinya, dari Al-Bukhari, Al-Uqaili, Daruqutni, Baihaqi, An-Nawawi dan lain-lainnya. Terkecuali ada satu ulama hadis yang menganggap bahwa hadis ini adalah dhaif. Karena menurut beliau hadis ini adalah dua perawinya itu majhulatani. Di dalam hadis ini ada perawi yang bernama Humaidah dan Kabsyah. Humaidah menurut Ibnu Mandah di ahli hadis, Ibnu Mandah menganggap ini hadis dhaif karena dua perawi dianggap majhul. Yang pertama Humaidah, yang kedua Kabsyah. Namun para ulama hadis menjawab tentang pendapat Ibnu Mandah ini. Mereka mengatakan bahwa Humaidah yang dianggap sebagai majhul, menurut dia punya perawi, yaitu putranya sendiri yang bernama Yahya. Yahya ini dianggap oleh ahli hadis sebagai perawi yang thiqah, terpercaya. Dan yang kedua, Kabsyah, mereka jawab, Kabsyah adalah seorang sahabat perempuan, dan semua sahabat Nabi tidak ada satupun yang tidak adil, semuanya adil. Nah, dengan demikian pendapat Ibnu Mandah ini terbantahkan. Tetap hadis ini derajatnya sahih, tidak ada yang bisa melawannya. Yang kedua, sebelum kita jelaskan hadis ini dikeluarkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah. Ada Abu Qatadah. Abu Qatadah ini adalah seorang sahabat Nabi. Di dalam kitab Subul Salam dijelaskan bahwa Abu Qatadah ini namanya adalah Haris bin Rabi'i aslinya. Abu Qatadah nama aslinya adalah Haris bin Rabi'i. Beliau adalah sahabat Ansar dan penunggang kudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ikut di semua perang, termasuk perang Uhud. Dan perlu kita catat bahwa beliau ini mengeluarkan hadis sebanyak 170 hadis. Abu Qatadah mengeluarkan hadis sebanyak 170 hadis, 170. Beliau wafat pada tahun 54 di Madinah. Baik, sekarang kita jelaskan, kita kaji isi hadis ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, fil hirrati, perihal atau tentang masalah kucing. Hadis ini punya sebab turun atau asbabun nuzul, asbabul wurud. Jadi berawal dari Abu Qatadah. Abu Qatadah ketika beliau hendak berwudu, beliau menyiapkan wadah dan air itu dituangkan ke wadah tersebut. Dan ketika si wadah sudah terisi, tiba-tiba ada kucing datang. Ada kucing datang dan meminum wadah tersebut. Lalu Abu Qatadah memiringkan wadah tadi, dipiringkan agar si kucing itu bisa meminum wadah itu. Setelah diminum, beliau berwudu. Ada yang nanya ternyata, wahai Abu Qatadah, kenapa Anda berwudu
bekas kucing gitu. Akhirnya beliau berkata, Rasul pernah bersabda tentang masalah kucing. Jadi itulah asbabul wurudnya hadis ini. Rasul mengatakan bahwa tentang kucing, innaha laisat binajasin. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Innama hiya, sesungguhnya kucing itu minat tawafina, di antara hewan yang suka berkeliaran dan suka masuk keluar masuk. Oleh karenanya, jadi jilatannya atau apapun yang menempel dengan kucing itu hukumnya tidak najis. Sebelumnya kita akan membahas tentang sejarah kucing. Pernah dengar sejarah kucing? Sejarah kucing pernah dengar? Kucing mulai Allah ciptakan itu belum ada pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, Nabi Idris belum ada kucing. Dan kucing pertama kali Allah ciptakan terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan keterangan ini saya temukan di dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir. Di dalam kitab Ibnu Katsir bahwa diceritakan ketika semua binatang, semua orang-orang yang terpilih naik ke kapal beliau, ternyata di antara penumpangnya adalah seekor tikus. Ada tikus berkeliaran. Ketika itu Nabi Nuh alaihissalam kebingungan dan khawatir jika sudah ada tikus di atas kapal ini, pasti tambang-tambang akan digigitnya. Kemudian juga papan akan dijebolnya, barang-barang akan dirusak olehnya. Khawatir dan takut. Lalu Allah Ta'ala mengirimkan penyakit demam. Dulu nggak ada demam, Bu, nggak ada demam menggigil, pilek nggak ada. Waktu itu Allah kirimkan penyakit demam, flu, batuk kepada seekor singa. Singalah hewan pertama kali yang merasakan pilek dan flu dan juga demam. Nah kemudian si singa ini demam dan bersin. Nah ketika dia bersin, Allah ciptakan seekor kucing. Makanya Bu, kucing ini mirip dengan singa ya. Singa. Itulah sejarah kucing. Dan kucing sunnah dipelihara. Untuk apa? Untuk memburu tikus. Makanya ketika Nabi Nuh alaihissalam melihat ada tikus keluar dari mulutnya si singa, itu si kucing langsung mengejar tikus-tikus yang berkeliaran. Dan sah jual beli kucing. Jadi kita sah menjual atau membeli seekor kucing karena untuk menjaga rumah kita dari tikus. Dan ada sebuah riwayat mengatakan ada seorang ibu-ibu masuk neraka gara-gara kucing. Ini masyhur hadisnya. Dia ada seorang ibu-ibu yang masuk neraka selama-lamanya digigit, disiksa oleh kucing. Gara-gara apa? Gara-gara kucing pernah memakan makanan dia, entah itu ikannya atau apanya. Si ibunya marah dan dia mengancam kalau ketemu kucing itu akan saya hukum. Kayaknya ada yang tersinggung di sini. Dan ternyata ketemulah kucing itu. Begitu ketemu disiksa dia, dimasukkan ke dalam kamar dan tidak pernah dikasih makan dan minum sampai tersiksa si kucing itu. Kurus, bahkan dia saking laparnya makan rumput-rumput yang ada di situ. Nah, gara-gara dia menghukum kucing, nah akhirnya si ibu ini disiksa di neraka selama-lamanya dengan dimakan, digigit tubuhnya oleh si kucing itu. Auzubillah. Nah dalam hadis ini
Sudah jelas. Ada beberapa faedah kita ambil. Yang pertama faedahnya adalah bahwa anal hirrah laisat binajasin, bahwa kucing hukumnya tidak najis. Jadi kalau kucing tidak najis, apapun yang dia sentuh dan dia jilat itu tidak najis. Maksud di sini artinya tidak najis, hanya tubuhnya saja tidak najis. Adapun kotorannya, kencingnya, darahnya najis tetap. Ini badannya. Jadi kalau kita pegang kucing, baik dalam keadaan dia kering ataupun basah, tidak najis. Tetapi hati-hati, kucing itu suci sepanjang tidak rontok bulunya. Kalau sudah terpisah bulunya dengan badannya, nempel di baju kita dan ke bawah sholat, maka najis hukumnya. Jadi semua binatang-binatang yang memang tidak dimakan dagingnya, setiap binatang yang tidak dimakan dagingnya seperti kucing, apalagi tikus, apalagi yang tidak dimakan dagingnya. Nah, ketika terpisah anggota tubuhnya, maka yang terpisah ini hukumnya najis, tidak boleh terbawa sholat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kenapa dikatakan kucing tidak najis? Karena kucing termasuk binatang yang suka keluar masuk di rumah kita. Tawaf itu aja berkeliling, masuk, keluar lagi, keliling lagi, terus begitu. Sekiranya rumah kita tidak akan mungkin pernah kosong dari namanya kucing. Nah, makanya karena kucing termasuk hewan yang sering masuk ke rumah kita, makanya apapun yang dipegangnya, disentuhnya, dijilatnya, apakah makanan, minuman, wadah-wadahan, itu hukumnya tidak najis, sepanjang di mulutnya tidak terlihat jelas ada najis. Kalau kita lihat langsung, misalnya ada kucing makan menggigit tikus, kita lihat sendiri, wah dia berdarah di mulutnya. Nah, kemudian kita lihat dia pergi menjilati wadah yang ada di rumah kita misalnya, itu najis karena kita lihat langsung. Tapi kalau tidak lihat langsung, yang nggak usah khawatir, kita nggak usah khawatir apakah dia najis atau tidak usah khawatir, kembalikan ke asal. Meskipun dia makan tikus tadi, tapi kalau kita tidak melihatnya langsung, masih tetap dihukumi sebagai suci wadah atau makanan minuman yang dijilatinya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah dari dasar hadis ini muncullah sebuah kaidah fikhiyah yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taisir. Artinya dalam keadaan susah bisa menarik, atau susah bisa berubah menjadi mudah. Ketika ada kesusahan, maka ada kemudahan. Kalau kita anggap semua yang dijilatinya itu najis, kita keberatan. Karena tidak mungkin yang namanya kita punya wadah, punya makanan, minuman tidak lepas dari jilatan kucing. Makanya itu berat. Nah, akhirnya diringankan hukumnya kucing ini. Ini yang ketiga. Yang keempat, dari hadis ini dikiaskan semua binatang-binatang yang sering ke rumah kita dan sering menjilati atau menyentuh perabotan atau makanan, minuman di rumah kita, itu dikiaskan, disamakan hukumnya seperti kucing. Seperti apa contohnya? Misalnya cicak, cicak makan menjilati makanan, atau dia melewati makanan kan, cicak ini, atau minuman, wadah, maka wadah-wadah tersebut semuanya tidak najis dengan jilatan cicak. Atau mungkin tikus, kalau kita punya makanan digigit tikus, itu tidak najis.
tidak najis, tetapi jijik ya. Tapi tidak najis, tidak. Seandainya kita mau meneruskan, mau makan lagi silakan makan. Cuman jijik dan berpenyakit nanti. Yang keempat, jadi hukumnya tikus apa kucing ini disamakan dengan semua binatang-binatang yang biasanya suka berkeliaran di rumah kita. Yang kelima, Ibnu Abdul Barri berkata bahwa dalam hadis ini ada sebuah kaidah berbunyi ma ubiha lana ittikhatuhu fasuruhu tahirun. Kata beliau, dari dasar hadis ini bahwa setiap binatang yang halal dipelihara maka bekasnya pun jadi halal. Setiap binatang yang halal dipelihara maka bekasnya pun jadi halal. Kebalikannya, setiap binatang yang haram dipelihara maka bekasnya jadi najis. Jadi semua binatang-binatang yang masih hidup hukumnya suci. Binatang apapun yang masih hidup hukumnya suci, kecuali yang pertama anjing, kedua babi, ketiga anak dari kedua ini, yang keempat anak dari salah satunya, baru dihukumi dengan najis. Selain dari anjing dan babi dan turunannya, semua binatang yang masih hidup hukumnya suci. Ular kita pegang suci, apalagi tikus suci juga. Tetapi tidak semua binatang suci itu halal dimakan dagingnya. Kalau berbicara tentang suci artinya tidak najis, tapi bukan berarti halal dimakan. Untuk membedakan antara binatang yang halal dimakan dan tidaknya, kita lihat Bu. Jika binatang itu jalan, baik dengan kaki 2 atau 4 atau lebih, sekiranya dia punya taring yang dengannya mangsanya akan mati binasa, maka binatang itu hukumnya haram. Setiap binatang yang bertaring hukumnya haram, seperti kucing contohnya, singa, macan, apalagi serigala dan lain-lainnya. Nah, berarti kalau tidak ada taringnya hukumnya halal hukumnya. Ini kalau binatang yang jalan. Lalu bagaimana kalau binatangnya terbang seperti burung? Semua burung-burung hukumnya halal dimakan, kecuali ada burung yang mempunyai cakar yang kuat, yang dengannya dia bisa membunuh mangsanya, maka hukumnya haram dimakan. Seperti apa? Seperti burung elang haram, atau burung makan bangkai dan lain-lainnya. Setiap burung kayak burung hantu itu haram dimakan karena dia punya cakar yang kuat. Nah, kalau burungnya tidak kuat cakarnya, seperti merpati, ayam misalnya, bebek, itu halal dimakan. Termasuk kerbau ya, kerbau halal karena ada taringnya. Kerbau, sapi, terus apa lagi, kambing, itu halal dimakan. Jadi inilah bahasan tentang hadis yang nomor 9 tentang masalah kucing. Ada beberapa faidah yang diambil dari hadis ini. Berikutnya sekarang hadis yang nomor 10. Wa an Anasin ibni Malikin radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Anas putra Malik, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, kata Anas bin Malik, ja'a a'rabiyyun, ja'a, suatu hari telah datang a'rabiyyun, orang Badui.
Fabala, lalu dia kencing, berdiri fi ta'ifatil masjidi, di salah satu sudut masjid. Nah kemudian fanaha fajazarahu an-nasu, fajazarahu, maka orang-orang yang ada di situ menghardiknya. Fanahahu an-nabiyyu, lalu Nabi melarang mereka. Falamma qada baulahu, setelah selesai kencingnya, amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyuruh kepada orang-orang tadi untuk apa? Untuk bidzanubin min ma'in fa uhriqu alaihi, untuk diambilkan setimba air lalu disiramkan di atas bekas kencing itu. Hadis riwayat muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Sebelumnya kita akan kaji dari perawi ini. Di sini disebutkan dari Anas bin Malik. Anas putra Malik. Beliau adalah Anas bin Malik bin Nadhr al-Ansari an-Najjari. Beliau salah seorang sahabat yang melayani Rasulullah SAW. Dari mulai Rasulullah masuk ke Madinah, sahabat Anas ini sudah jadi pelayan Nabi SAW. Makanya beliau faham ketika Nabi bagaimana, karena beliau pelayannya. Dan beliau termasuk sahabat yang pernah ikut perang Badar. Dan beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1286 hadis yang dikeluarkan oleh Anas bin Malik, sebanyak 1286 hadis. Beliau meninggal di Basrah pada tahun 90 Hijriah, dan usia beliau termasuk panjang usianya ini. Ada yang mengatakan usia beliau itu sampai 100 lebih, 160 tahun baru meninggal dunia. Kata beliau, beliau berkata, Ja'a A'rabiyun, telah datang A'rabi, orang Badui. A'rabi ini adalah salah seorang atau suku yang biasanya tinggal di tempat-tempat terpencil seperti hutan, lembah-lembah dengan kemah-kemah. Itu orang-orang Badui. Kalau kita mengenal Badui di arah Banten, ya pasti bilang ada Badui Rakas, seperti itulah Badui. Sebagian mengatakan orang ini namanya adalah Zul Khuwaisarah al-Yamani. Nama Arabi ini adalah Zul Khuwaisarah al-Yamani, dan dia termasuk orang Badui yang keras hatinya, bengis dan keras hatinya. Ketika para sahabat termasuk Nabi SAW sedang kumpul duduk bersama, tiba-tiba datang orang Badui, ujung-ujung kencing di masjid, di sudut masjid kencing. Orang-orang kaget, para sahabat melihat ada orang Badui kencing sembarangan di masjid lagi. Nah akhirnya mereka pun membentaknya. Sebagian membentak dengan ucapan mah. Kalau kita mungkin woi, membentak seperti itu. Sebagian diriwayatkan bangkit, hendak menyeret dia, mungkin memarahi dia. Nah ketika para sahabat hendak melakukan itu, membentaknya, menghardiknya, tetapi Nabi SAW malah melarangnya. Da'u, biarkan. Jangan diputuskan kencingnya, biarkan dia kencing dulu.
Selesai dia kencing, lalu apa kata Nabi? Sekarang kalian sirami bekasnya dengan setimba air, lalu siramkan di atasnya. Hadis muttafaq alaih. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama faedahnya adalah annal baula najasun, bahwasanya air kencing hukumnya najis. Jadi dalam hadis ini kita ambil faedah yang pertama, air kencing hukumnya najis, baik manusia ataupun binatang. Manusia najis, binatang sama najis, semua air kencing najis, terkecuali air kencingnya para nabi, itu tidak najis. Kalau bahasa kita najis, meskipun tidak bau jengkol tetap aja najis. Semua yang keluar dari kubul dubur hukumnya najis. Apapun yang keluar dari kubul dan dubur, selama ada bendanya terlihat, teraba, maka hukumnya najis, terkecuali air mani. Kalau air mani tidak najis. Jadi apapun yang keluar dari kubur dubur kita, kalau sudah hancur di dalam perut, keluar, hukumnya najis. Tetapi kalau masih utuh, kisahnya kita menelan biji rambutan, ditelan keluar masih utuh, itu bukan najis, tapi mutanajis. Kalau najis tidak bisa disucikan, kalau mutanajis bisa disucikan, cuci dulu, telan lagi. Atau uang, kita mungkin telan uang, pernah uang logam, atau kita menelan emas mungkin. Nah, ketika dikeluarkan si emas atau si uang logam kan tidak berubah, tetap begitu. Maka hukumnya mutanajis, tidak najis, cukup dibersihkan kemudian pakai lagi. Nah, ini kaitannya dengan kopi luwak. Kopi luwak Bu ya, itu kan keluar dari mana? Dari binatang luwak belakangnya kan. Nah, itu diteliti, emang ketika dia makan biji luwak itu dikeluarkan, biji kopi dikeluarkan, rambutnya masih begitu utuh. Tapi kalau sudah hancur, haram hukumnya, haram najis, tidak boleh dimakan lagi. Jadi air kencing hukumnya najis. Makanya wajib mensucikan setiap tempat yang kena air kencing, baik badan kita, baju kita, wadah-wadahan, termasuk tanah pun itu wajib harus disucikan. Dan harus di sini kalau kita mau sholat dan takut menyebar kemana-mana najisnya, baru wajib. Kalau tidak menyebar kemana-mana najisnya dan kita tidak hendak sholat, hukumnya sunnah hukumnya. Tapi kalau mau sholat dan khawatir najisnya kesana sini, maka hukumnya wajib mensucikan air kencing. Yang pertama. Yang kedua adalah cara mensucikan tanah yang kena air kencing dengan cara disirami, cukup disirami dengan air saja. Tanahnya bukan tanah keras Bu, tanahnya menyerap. Air kencing misalnya anak kecil kencing di mana gitu, di tanah yang tidak keras, nah kemudian kita ambil air, sirami atasnya. Tidak usah dicabut itunya, digali tanahnya, kemudian disangrai kalau nggak usah, cukup disirami aja atasnya. Kalau memang itu air kencing, tidak mesti dipindahkan tanahnya sebelum dibersihkan atau setelahnya.
Nah, termasuk air kencing adalah kotoran-kotoran lainnya. Seperti apa? Seperti kotoran kita, binatang, atau darah yang menempel di baju kita, badan kita, atau mungkin di tembok-tembok di mana. Itu sama. Nah, bedanya kalau selain daripada air kencing dan bukan dari tanah, kalau nempel ke baju kita kan terlihat warnanya, terasa juga baunya. Maka ketika disucikan, si najisnya harus hilang tiga-tiganya. Warnanya hilangkan, rasanya hilangkan, satu lagi apa? Warna, rasa, dan baunya juga hilangkan, baru suci. Baju kita kena kotoran binatang atau kotoran kita atau kena air kencing, hilangkan tiga-tiganya, rasa, bau, dan warna. Kalau susah hilangnya, warnanya tidak ada, rasa juga tidak ada, tapi baunya masih ada. Bagaimana hukumnya? Itu hukumnya najis tapi dimaafkan, tidak apa-apa. Kalau cuma satu ya, cuma ada baunya saja, rasa dan warna tidak ada. Seperti kita cebok bu, cebok kita lihat tidak ada warna-warnanya nih, dijilatin nggak ada asinnya, nggak ada rasa apa-apanya, tapi pasti cium bau. Nah, ini tidak masalah, tidak apa. Atau satu lagi, rasa tidak ada, bau tidak ada, tapi warna masih kuat. Misalkan darah baik darah haid, darah apa, itu sudah kita bersihkan dengan sabun apa, masih ada bekasnya di darah ini. Padahal dari rasa tidak ada, dari bau tidak ada, tapi warna masih nempel. Ini sama, tidak apa. Kalau cuma satu, warna satu atau bau satu. Tapi kalau rasa, ini bahaya rasa. Meskipun tidak ada warna dan juga tidak ada bau, tapi kalau rasa masih ada, ini tidak dimaaf. Tetap harus hilang rasanya. Kira-kira ibu berani nggak pas cebok ngerasain jari ibu? Kalau ibu tidak berani merasakan, berarti belum suci. Jadi ukuran kita cebok sepanjang masih belum berani menjilati jari kita, itu bisa jadi belum suci. Kalau sudah berani, bukan berarti kita jilati, bukan, hanya keberanian saja. Kita cebok, udah deh, saya berani menjilati. Bukan berarti dijilati, bukan, hanya keberanian saja. Kita punya firasat, saya sudah mengatakan ini suci. Ya. Maka itu hukumnya tidak apa-apa. Bermasalah kalau cuma rasa doang, tidak boleh. Nah, ini yang kedua. Jadi cara menghilangkan najis, baik air kencing ataupun najis yang lainnya, seperti itu contohnya. Tapi kalau dari tanah, cukup disirami saja. Cukup disirami saja. Yang ketiga adalah di sini ada kaitan dengan masjid. Artinya di sini ada kaitan dengan wajibnya kita memuliakan masjid, mensucikan masjid dari segala kotoran, apalagi najis. Jadi faedah dari hadis ini kita lihat bahwasanya masjid itu harus kita muliakan dan harus dibersihkan, disucikan dari segala najis dan kotoran. Tidak boleh di masjid ada kotoran, apalagi najis. Bahkan Nabi mengatakan, semua amal hamba-hambaku akan disodorkan kepadaku, dan semua amal-amal umatku terlihat, sampai-sampai ada orang yang menghilangkan debu-debu masjid, itu disodorkan. Ya Rasulullah, ada umatmu si fulan namanya, dia telah membersihkan masjid, hanya berapa biji debu, itu disodorkan ke Nabi. Artinya apa? Artinya jangan salah, kita menghilangkan debu di masjid, kotoran sedikit di masjid, ada kotoran apa itu subhanallah, ternyata itu ada nilai pahalanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, kecuali Bukhari ya, semua hadis-hadis menyebutkan kecuali Bukhari satu.
Bahwasanya disebutkan kata Nabi, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul wal qadar. Sesungguhnya masjid-masjid tidak layak, tidak pantas diisi atau dikenai oleh air kencing ataupun kotoran. Wa inna mahiyya, dan masjid diadakan untuk apa? Zikrullah, zikir kepada Allah, dan qiraatul Quran, membaca Al-Quran, salat, iktikaf dan sebagainya. Itulah masjid, fungsi seperti itu. Zikir kepada Allah, baca Al-Quran, kemudian iktikaf, salat berjamaah. Jadi tidak dibenarkan masjid dikotori dengan apa? Dengan hal-hal duniawi. Di masjid ngobrol soal apa? Soal dunia. Tidak boleh. Ada tempatnya di dunia, di luar, di mana. Bahkan ketika kita melihat ada orang di masjid, kata Nabi, wa idza ra'aita man yansudu fil masjid, ketika Anda melihat seseorang yang sedang mencari kehilangan barangnya di masjid, ada yang nemuin uang saya misalnya, atau HP saya di masjid. Nah, apa kata Nabi? Fakul, maka doakan orang itu. Apa doanya? La raddallahu alaika dhalatan. Apa artinya? Semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang. Aneh kan? Segitunya Nabi, ketika kita melihat orang kehilangan barang, maka katakan, tapi jangan dekat dia, tadi ditonjok. Semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang. Satu. Yang kedua kata Nabi, wa idza ra'aita man yabi', apabila Anda melihat di masjid ada orang berjualan, jual minyak wangi misalnya, atau jual apa, fakul, maka ucapkanlah kata Nabi. Apa doanya? La arbahallahu alaika tijaratak, semoga Allah tidak menjadikanmu untung, semoga engkau tidak untung, atau semoga daganganmu tidak beruntung. Kenapa seperti itu? Karena masjid bukan untuk tempat mencari barang, bukan tempat untuk berjualan, tapi murni masjid itu untuk zikir kepada Allah, salat lima waktu, baca Al-Quran, begitu. Tapi ini hukum mengucapkan ini bukan wajib, sunnah. Sunnah bukan berarti begini, setiap kita melihat orang kehilangan barang wajib, bukan. Sunnah seperti itu, tidak pun tidak masalah. Makanya hati-hati kalau di masjid tidur, jangan sampai ngiler di masjid, apalagi ngompol. Itu yang ketiga, Bu ya. Jadi hadis ini faedahnya adalah wajibnya kita memuliakan masjid dan membersihkan dari segala kotoran dan mensucikan dari segala najis di dalamnya. Nah, kemudian yang keempat, faedah dari hadis ini kita ambil bagaimana toleransinya Nabi SAW, akhlak beliau kepada orang Badui itu. Subhanallah. Jadi yang keempat, samahatun Nabi, artinya toleransinya, akhlaknya Rasulullah SAW terhadap orang Badui, di mana beliau membimbing orang Badui itu dengan cara yang sangat luar biasa, sangat lemah lembut, tidak keras. Kalau kita mungkin, Bu ya, ada orang kencing di masjid, wah, saja mungkin marah, woi, tapi Nabi tidak, biarkan. Dan bahkan, Bu, diceritakan di sini, ketika orang Badui itu setelah beres kencing, sahabat-sahabat marah, membentak-bentak dia, kata Nabi, diam, biarkan dia kencing. Ini orang Badui dengar Nabi begitu. Lalu apa kata orang Badui? Setelah dia kencing, dia berdoa. Apa doanya? Kata orang Badui, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Artinya apa? Allahumma arhamni Muhammadan, ya Allah, semoga engkau merahmati aku dan hanya Muhammad saja, dan jangan kau rahmati selain daripada kami.
Doanya tuh. Artinya apa? Beliau berdoa, ya Allah, semoga Engkau merahmati aku dan Muhammad, dan jangan Kau rahmati orang-orang yang ada bersama kami. Saking kesalnya Arabi ini dibentak oleh para sahabat-sahabat. Tapi untuk Nabi, subhanallah. Nah, inilah di antara akhlak Rasulullah SAW dalam membimbing umatnya dengan cara yang rifqin, lemah lembut. Yang keempat sekarang, yang keempat adalah faedah yang kita ambil dari hadis ini, begitu luasnya pandangan Nabi dan begitu terangnya Nabi mengenali semua karakter manusia. Nabi kita Muhammad SAW luas pandangannya, cara pandangnya luas, dan bahkan mengenali semua karakter manusia. Makanya semua orang-orang yang masuk Islam bukan karena paksaan, tetapi karena cinta kepada beliau. Nabi dakwah tidak pernah siapa yang mau masuk Islam, nih ada rumah, nih ada mobil, nih ada uang, tidak pernah. Tidak pernah mengajak dakwah dengan cara seperti, tapi dengan cara apa? Cara yang subhanallah, sangat-sangat luar biasa. Makanya semua orang pun cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat mengatakan, ada ketika Nabi setiap kali mau ke masjid, itu ada orang Yahudi yang suka melempari beliau dan kotoran unta. Setiap datang ke masjid, melewati masjid, melempari kotoran unta. Kadang mungkin diludahin. Tapi Nabi tidak pernah marah. Berangkat terus berangkat. Suatu hari tidak ada orang itu. Kata Nabi, mana yang biasa langganan, yang biasa melempariku dengan kotoran unta? Dia sakit ya Rasulullah. Oh sakit. Kalau kita mungkin syukurin lu, awalat, ya. Tapi enggak. Di mana rumahnya? Di mana rumahnya? Kemudian didatangi rumahnya, dan subhanallah, ini yang sakit berkata, "Hai Muhammad, engkaulah orang yang paling aku benci di dunia ini, tetapi engkau orang pertama yang datang menjengukku. Sementara di sana banyak kerabatku, sahabatku yang aku cintai, tapi detik ini belum ada yang datang menjengukku. Maka saksikan Muhammad, detik ini aku asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah." Langsung bersyahadat. Kenapa? Dengan cintanya kepada beliau. Jadi kalau kita berdakwah dengan cara yang halus, agar apa? Agar orang pun cinta kepada kita. Makanya dalam Al-Quranul Karim surah Al-Qalam ayat 4 Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la'ala khuluqin azim, benar-benar di atas budi pekerti yang agung. Semoga kita semua bisa berakhlak seperti beliau. Amin. Ini yang nomor 5. Nomor 6 sekarang faedah dari hadis ini. Di sini dikatakan bahwa di antara faedahnya adalah ketika berkumpul bermacam-macam kerusakan atau pemungkaran, ketika berkumpul segala macam kerusakan, maka ambillah yang paling ringan di antara semuanya. Ketika berkumpul segala macam kerusakan, maka ambillah yang paling ringan di antaranya. Nah, di sini kita lihat kenapa Nabi membiarkan orang babi itu kencing terus sampai selesai. Padahal itu kan najis, masjid dikencingin. Karena kalau sampai Nabi melarangnya, tertunda kencingnya, maka akan banyak kehancuran yang akan terjadi. Yang pertama, seandainya dia kencing ditahan, maka yang pertama apa? Akan timbul bermacam-macam kerusakan. Yang pertama, najisnya akan bertebaran ke badannya, ke masjid ini, bakar sini kan itu enggak ada. Udah kencing gimana sih? Tahan.
Akhirnya kesana kesini najisnya menyebar. Ini yang pertama. Yang kedua, akan terjadi kebahayaan atau kemudaratan bagi si orang Baduy itu. Karena tidak baik ketika orang kencing ditahan, tidak baik, penyakit nanti. Timbulnya penyakit di saluran kencing terutama itu. Makanya Nabi diambil yang paling rendah saja, biarkan dia. Meskipun najis biarkan saja. Nanti efek kalau sampai dia tertahan kencingnya akan bahaya kemana-mana. Itulah tujuan Nabi kenapa melarang sahabat untuk mencegah dari menghardiknya. Ini nomor 6. Nomor 7 sekarang. Kenapa? Ia ketika kumpulnya beberapa macam kerusakan, maka ambillah yang paling ringan diantaranya. Di sini pun dia dalam hadis ini atau faedah ini ada orang namanya onani, Bu ya. Mohon maaf, onani. Misalnya ini orang sudah benar-benar memuncak syahwatnya dan dia khawatir terjadi perzinahan. Misalnya, seandainya nggak saya keluarkan, saya khawatir ini, saya akan cari mangsa misalnya, akan jadilah perzinahan di mana-mana. Akhirnya dikeluarkan agar apa? Syahwatnya terpenuhi. Maka ini termasuk hadis ini atau kaidah ini. Jadi ketika muncul beberapa macam kerusakan, ambil yang paling ringan saja. Dan kalau nggak dikeluarkan, bahaya nanti timbulnya. Mata kita mencari mangsa, rusak juga. Kaki kita ikut-ikutan mencari jalan. Kemudian badan kita juga sama. Dengan cara seperti itu akhirnya tertunda semuanya, beres. Tidak ada lagi. Kalau ada hal seperti itu, ini pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika hal ini terjadi seperti itu, maka dibolehkan menurut beliau. Nomor 7 sekarang, faedah dari hadis ini. Bisa kita lihat faedah dari hadis ini, kenapa orang baru segitunya kencing sembarangan? Karena ternyata menjauhi masyarakat, menjauhi perkotaan itu berdampak timbulnya kebodohan. Karena orang Baduy termasuk orang yang tidak bermasyarakat dan tidak pernah ke kota, di kampung terus. Jadi ini tanda kenapa orang Baduy kencing sembarangan, karena dia orang Baduy, jauh dari perkotaan dan jauh dari masyarakat. Makanya timbullah akhlak sifat seperti itu. Jadi faedahnya adalah menjauhi masyarakat dan perkotaan berakibat timbulnya kebodohan, kejahilan nantinya. Dan juga keras hati, kebodohan dan keras hati nantinya kalau jauh dari masyarakat dan juga perkotaan. Yang ke-8 sekarang, faedah yang diambil dari hadis ini adalah kita sebagai orang yang alim, yang faham, harus lemah lembut dalam mendidik orang yang jahil, orang yang bodoh. Jangan dikerasin. Contoh buat kita, Nabi ketika itu kan lembut. Jadi ini contoh buat kita yang paham agar berlaku lemah lembut ketika mengajar orang yang bodoh. Jangan dengan kekerasan. Ada cerita Bu ya sedikit nih. Jadi saya punya kenalan, cerita orang ini katanya dia pengen ngaji Quran, terus pengennya perempuan, terus akhirnya istri saya pun terlibat, dimasukkan. Itu janji dari bulan pertama, kedua sampai ganti bulan, ganti tahun masih belum ngaji juga. Kenapa ibu ini? Ternyata dia punya peristiwa yang tidak bisa dilupakan. Jadi dia ketika ngaji dengan salah seorang ustazah, itu kata dia cerita Fatihah nggak habis-habis. Auzubillah, salah lagi, auzubillah, salah lagi terus.
Dan itu pun caranya tidak dengan lembut, dengan keras. Akhirnya dia menganggap semua ustazah seperti itu. Makanya dia trauma. Itu ternyata kisahnya. Inilah di antara salah satu cara kita mengajar kepada orang yang jahil, orang yang bodoh dengan cara lemah lembut. Insya Allah berhasil dalam mengajar. Nah kemudian yang kesembilan sekarang. Faedah yang kesembilan adalah setiap hukum syar'i diambil dari faedah ini. Setiap hukum syar'i yang berkaitan dengan dosa dan siksaan dalam kehidupan, ya, semua hukum syar'i yang berkaitan dengan dosa, siksaan dalam kehidupan kita ini, itu terjadi kepada haknya seorang alim, orang yang alim yang mengetahui hukumnya. Jadi semua hukum syar'i yang berkaitan dengan dosa-dosa, dengan siksa-siksa di dalam kehidupan ini, itu berlaku untuk siapa? Untuk orang yang mengerti, yang alim hukumnya. Untuk orang yang jahil, tidak tahu hukumnya, tidak ada celaan baginya. Makanya dosanya orang alim yang tahu hukum dengan orang yang jahil tidak tahu besarnya, besar dosa yang alim. Kalau orang yang tahu ilmu kemudian dia melanggar, melakukan dosa, padahal dia tahu, itu 1000 kali lipat. Tapi kalau orang yang jahil, satu. Bayangkan Bu, kata Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, orang alim haitsu lam ya'mal bi'ilmi. Orang alim tidak mengamalkan ilmunya, sudah tahu haram dikerjakan, maka dia balasannya alfa marrah, 1000 kali. Kalau orang yang tidak tahu, 1 kali. Bukan berarti ibu jangan sampai jadi orang alim, bukan aku takutin Bu. Artinya apa? Artinya di sini ketika ada orang yang jahil, yang tidak tahu, ketika dia salah, kita maklumi karena dia memang bodoh. Tapi kalau orang yang tidak, ya sudah paham tetap begitu, ini yang kurang tidak bisa kita maklumi kenapa dia melakukannya. Makanya Nabi di sini ketika orang baru kencing sembarangan berdiri lagi, Nabi tidak ingkar, membiarkan saja karena dia tahu bahwasanya ini orang yang jahil, orang bodoh. Dan terakhir di sini, hadis ini adalah sebuah hasul, sebuah seruan agar kita bersegera dalam menegakkan nahi munkar. Hadis ini adalah seruan buat kita untuk bersegera dalam melaksanakan nahi munkar ketika kita mampu melakukannya. Dalam hadis ini Nabi SAW tidak melarang sahabat bertindak itu, tidak, tetapi beliau melarang mereka dengan cara apa? Cara mereka yang salah, membentak-bentak, ini yang tidak boleh. Mereka benar memang ketika melihat inkar, sahabat berdiri membentak-bentak, ini yang salah. Bukan seperti itu caranya, dengan cara yang halus, itu maksud Nabi. Termasuk kita Bu, kalau kita melihat satu munkarat yang dilarang dalam agama, kita tidak boleh membiarkan hal tersebut. Kita langsung bertindak, yang dibiarkan. Bahkan ketika sholat pun Bu, ketika sholat, mohon maaf, kita sholat, ada orang salah ketika sholat, tegakkan munkar di sini, nahi munkar. Misalnya ya, kalau kita sholat sendirian nih, datang jamaah satu, gimana itunya, posisinya? Kanan imam sini. Datang yang kedua datang di mana? Di kiri imam, begini nih. Ini kiri ini, kanan kiri kan. Nah setelah mereka ini, dia jangan pindah posisi dulu. Takbir Allahu Akbar, datang yang kedua ini nih. Nah dia jangan di sini, jangan di belakang, tapi tetap di samping kiri imam, kiri kanan. Setelah takbir yang baru datang Allahu Akbar. Nanti kalau misalnya mereka masih begitu juga tidak mundur-mundur, tugas imam adalah menyuruh mereka untuk mundur.
Ini sedang sholat. Karena ini suatu hal yang salah, yang munkar. Ketika sholat pun seperti itu, nggak mau juga anuin ini nih, agak mereka rempet. Setelah takbir, kan apalagi kan setelah takbir yang kedua, baru mundur ke belakang, rapatkan barisannya seperti ini nanti. Itulah pentingnya kita bertindak, bersegera dalam masalah bertindak dalam hal yang munkarat. Kalau kita mampu, tapi kalau tidak mampu, cukup dengan hati saja. Ada 3 cara dalam hal mencegah munkarat atau nahi munkar. Yang pertama, dengan cara bertindak dengan tangan kita. Kata Nabi, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat yang munkar, maka bertindaklah dengan tangan kalian. Misalnya di rumah kita ada barang-barang haram seperti minuman misalnya, maka ambil, hancurkan. Kalau bisa, atau ada narkoba, ambil, hancurkan. Pertama, dengan tangan kita bertindak. Yang kedua, kalau tidak bisa dengan tangan kita, takutnya dia diancam lah, dimusuhilah, maka cukup dengan lidah kita. Kasih tahu, ini tidak boleh, lisan kita. Ini para ulama biasanya. Lidah kita, kalau seorang ibu, mungkin seorang ibu ketika melihat anaknya tidak sholat, kalau anak sudah 10 tahun tidak sholat juga, tanpa ada tindakan tangannya, maka di hari kiamat nanti akan ada sanksi buat kita. Wajib seorang orang tua ketika anaknya tidak sholat dan di atas 10 tahun, maka wajib bertindak dengan tangannya. Pukul dengan tangannya, pukul dengan tangan kita, tapi pukulnya tidak sampai melukai. Misalnya ambil kain, pukulkan agar kelak jadi saksi di hari kiamat. Kalau tidak seperti itu, ngomong pun tidak ngomong, tidak bertindak itu, maka hari kiamat akan terjadi sanksi buat kita nanti. Dan jika seandainya dengan ucapan pun tidak bisa kita, karena mungkin tidak dianggap, tangan tidak bisa, lisan tidak bisa, maka yang ketiga adalah cukup dengan hati kita yang ingkar. Hati yang ingkar bahwa ini tidak boleh, saya tidak setuju. Jadi hati kita seperti itu. Jangan sampai kita tidak tiga-tiganya, maka kita termasuk berdosa dalam hal ini. Misalnya misalnya nih kita lihat TV ya. Kita lihat TV. Di dalam TV kita lihat ada orang tidak pakai kerudung. Apakah ibu bertindak? Nggak boleh nih, ini haram nih misalnya. Ngomong nggak? Nggak kan? Atau apa ibu bertindak, ambil palu, dipukul TV-nya? Nggak juga kan? Hati kita ingkar nggak hati kita? Apa kalau nonton keenakan? Nah ini, kalau kita tidak ingkar tiga-tiganya, tangan, lisan, hati tidak, berarti ibu sama seperti orang yang ditonton itu, berdosa hukumnya. Minimal kalau tidak bisa dengan orang tua, hati kita ingkari, Allah ini tidak boleh, ini orang berhubung buka nih. Ini contoh kecil seperti itu. Jadi apapun maksiat yang kita lihat, kalau tidak bisa yang dua, maka hati kita tidak boleh tidak ingkar. Wajib ingkar hati kita. Ini adalah nahi munkar yang paling lemah, ya, agar kita tidak termasuk berdosa nanti. Sudah 5:30 nih. Mungkin cukup Bu ya. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum. Dari siapa? Dari Ibu Anies. Ya, sama. Makasih. Waalaikumsalam. Ya Bu, kucing.
Ibu lihat kan bulunya? Ya iya kan terang dan sejadah saya gelap. Jadi ya kita kan karena kucingnya warna putih, otomatis ada sisa-sisanya karena dia suka benar-benar seperti itu, suka ini. Kadang memang pasti menghubungi kucing saya. Ya kalau bisa ibu, kalau bisa menghindar, hindari kalau bisa. Kalau tidak bisa menghindar dari itu, misalnya tempatnya sajadah nggak ada lagi, jadi nanti ambil pendapat yang apa setiap kesulitan ada kemudahan. Kalau memang tidak ada jalan lagi, kalau masih ada jalan lagi, misalnya ada sajadah masih bersih, pakai itu, pindah. Tapi pertanyaan saya katanya enteng dan budaya mas nanti itu di Oh, akhirnya nanti ibu ya. Iya. berarti nggak boleh. Iya, kalau ada bulunya, kalau ibu tidak punya lagi yang lain, bukan cuma satu mukenanya, tidak ada mukena lagi, masa satunya nih, semua kotor misalnya, ganti. Waalaikumsalam. Ada yang lain? Ada ya? Ustaz bertanya, ini kejadiannya sama teman saya. Jadi waktu itu dia mendapati suaminya jatuh di kamar mandi, dia pingsan. Nah dia tuh gak langsung ketika itu kejadiannya subuh, dia tuh gak langsung menolong si suaminya itu, tapi dia langsung menjalankan sholat subuh dulu. Nah ini hukumnya bagaimana Ustaz? Karena yang saya tahu kan harus menolong orang itu ya dalam keadaan dia sudah enggak dalam kita, sudah dalam keadaan dia arah lah gitu, tapi dia lebih mendahulukan sholatnya. Ya ada orang sedang sakaratul maut, sedang butuh pertolongan. Kalau kasus ini kan jatuh, suaminya nih Bu ya, apalagi suaminya jatuh dari kamar mandi, pingsan, kemudian datang waktu subuh misalnya nih. Nah kira-kira mana yang didahulukan? Apakah sholat subuh dulu atau menolong suami kita atau orang lain lah katakanlah ya. Dalam masalah ini kita pertimbangkan kita adalah mana yang lebih besar, mana yang lebih fardu. Apakah sholat di awal waktu hukumnya fardu atau sunnah? Sunnah hukumnya. Sholat di awal waktu sunnah hukumnya, tapi menolong sesama kita hukumnya wajib fardu. Nah berarti dahulukan menolong orang. Dahulukan menolong orang, apalagi suami kita sendiri. Gampang kalau batal dulu aja. Tidak boleh kita mendahulukan yang sunnah sifatnya daripada yang fardu sifatnya, tidak boleh. Tetap yang pertama adalah yang fardu dulu kita utamakan. Kalau kasus seperti khutbah Jumat Bu, ketika khutbah Jumat kan ada orang sebagian berpendapat bahwa hukumnya sholat qobliyah Jumat itu ada. Jadi ada orang, ada masjid yang biasanya merutinkan 2 kali azan, pertama, kedua. Nah ketika ada pertama, sebelum ada kedua, ada sholat qobliyah di sini. Nah ketika ada orang yang masuk ke masjid ternyata 1 kali azan, otomatis tidak ada sholat sunnah di sini kan. Nah di sini ketika khatib berbicara di mimbar, kita tidak boleh mendahulukan sholat qobliyah Jumat daripada mendengar khatib. Kenapa? Mendengar khatib hukumnya wajib, sholat ini hukumnya sunnah. Atau contoh lain misalnya kita sholat duha, sholat duha, baca Quran kan sunnah hukumnya, baca Quran, sholat duha, qobliyah, ba'diyah itu sunnah hukumnya. Kita dipanggil suami, mama, wajib kita batalkan sholat kita, wajib batalkan baca Quran kita. Datang ke suami, anuhi dia, kan ini wajib hukumnya. Jangan sampai sholat kita diselesaikan, itu haram hukumnya, tidak boleh. Kenapa? Karena
panggilan suami ini wajib itu penuh. Termasuk sholat sunnah bu, puasa sunnah Senin Kamis. Puasa Senin Kamis hukumnya sunnah. Melayani suami hukumnya wajib. Karena suaminya besok kamu jangan puasa misalnya, layani saya, maka kita tidak boleh puasa Senin atau Kamis. Setiap yang sunnah-sunnah wajib minta izin ke suami. Apa? Besok kan Senin, boleh nggak puasa? Nggak boleh, jangan. Apa? Saya mau ngaji nih, ngaji apa? Ngaji. Kalau ngaji sifatnya sunnah, yang sunnah-sunnah bahasannya, maka wajib izin ke suaminya. Tetapi jika kajian-kajiannya sifatnya wajib, yang wajib-wajib diketahui, maka seorang istri tidak mesti izin ke suaminya. Berangkat aja langsung. Apalagi yang tidak sunnah bu, yang tidak sunnah apalagi beli ke warung itu kan gak sunnah. Apalagi ikut arisan. Jadi ini wajib izin ke suami. Utamakan yang wajib daripada yang sunnah, apalagi yang tidak sunnah. Sudah? Masih ada?